Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Jabir bin Abdullah adalah seorang sahabat Ansor yang cukup banyak meriwayatkan hadis Nabi. Ia putra seorang pahlawan Uhud yang syahid. Nama lengkapnya adalah Jabir bin Abdullah bin Haram bin Tha'labah bin Ka'ab. Nasabnya berakhir pada Khazraj. Jabir bin Abdullah dilahirkan di Yathrib 16 tahun sebelum peristiwa hijrah. Ia dikenal dengan julukan Abu Abdillah al-Ansari. Ia juga ahli fikih dan mufti Madinah pada masanya. Jabir bin Abdullah memeluk Islam sejak kecil ketika ia mengikuti Bai'at Aqabah kedua bersama ayahnya. Ketika Rasulullah menghimpun pasukan ke Uhud, ia sebenarnya ikut mendaftarkan diri menjadi mujahid dalam pertempuran tersebut bersama ayahnya. Tetapi Rasulullah hanya mengizinkan salah satunya. Akhirnya Jabir mengalah dan mendahulukan ayahnya untuk ikut perang Uhud. Sepulangnya dari perang Uhud, hanya semalam tinggal di Madinah, Rasulullah kembali menghimpun pasukan untuk mengejar kaum musyrikin Mekah yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb. Cukup banyak yang ingin bergabung, termasuk sekitar 300 kaum munafikin pimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul yang dalam perang Uhud mereka kabur sebelum pertempuran dimulai. Tetapi dengan tegas Rasulullah bersabda, yang boleh bergabung dalam pasukan ini hanyalah orang-orang yang sebelumnya mengikuti perang Uhud. Jabir datang kepada Rasulullah dan meminta izin untuk mengikuti pasukan tersebut. Ia berkata, "Ya Rasulullah, aku sangat senang bila senantiasa mengiringi engkau berjuang di jalan Allah. Tetapi kemarin itu ayahku meminta agar aku tinggal di rumah mengurusi saudari-saudariku. Karena itu, izinkanlah aku mengikuti peperangan kali ini sebagai ganti ayahku yang telah syahid di medan Uhud." Sebenarnya Rasulullah mengizinkan mereka yang dalam kesedihan karena kehilangan anggota keluarganya di Uhud untuk tetap tinggal di Madinah. Karena itu, beliau SAW menyarankan Jabir untuk tidak menyertai pasukan ini. Tetapi Jabir tetap memaksa sehingga beliau SAW mengizinkannya ikut serta peperangan yang dikenal dengan nama Hamratul Asad pada tahun 4 Hijriah. Pasukan kaum Quraisy lari ketakutan dan lebih memilih kembali ke Mekah. Jabir yang kali itu usianya belum mencapai 20 tahun begitu sedih dengan wafatnya sang ayah di perang Uhud. Ia harus merawat saudari perempuannya dan juga membayar utang ayahnya. Pada tahun ketiga Hijriah sebelum perang Dzatur Riqa, Jabir menikah dengan seorang janda bernama Suhaimah binti Mas'ud bin Aus agar ia dapat mengayomi 9 saudari perempuannya dengan lebih baik. Namun ia masih memiliki kekhawatiran lantaran harus melunasi utang-utang ayahnya. Apalagi para penagih utang terus-menerus datang ke rumahnya dan tidak memberinya waktu lagi. Sementara itu, ayahnya tidak meninggalkan kekayaan kecuali kebun kurma yang kecil yang tidak cukup buahnya untuk memberi mereka makan. Jabir kemudian berpikir untuk kembali meminta bantuan Rasulullah. Jabir pun menceritakan keluh kesahnya tersebut bahwa kebun kurma tidak akan bisa melunasi sebagian dari utang ayahnya. Jabir kemudian meminta Rasulullah untuk ikut bersamanya sehingga para penagih utang tidak akan kasar kepadanya. Rasulullah memenuhi permintaannya dan mengatakan akan segera datang di tengah hari. Rasulullah juga meminta Jabir bergegas menyortir kurma-kurmanya. Pada kejadian inilah Jabir menyaksikan hal luar biasa dan keberkahan dari Rasulullah. Ketika para penagih utang datang saat Jabir tengah menyortir kurmanya, ia meminta mereka untuk menunggu Rasulullah. Ketika mereka mendengar nama Rasulullah disebutkan, mereka menahan diri kecuali seorang Yahudi yang menolak menunggu. Dia berkata, "Saya tidak ada hubungannya dengan Muhammad, bayar saya sekarang juga." Saat matahari mendekati puncaknya, Rasulullah datang dengan tergesa-gesa dan keringat menetes dari dahinya. Rasulullah bertanya, "Maukah Anda menerima sebagian dari utang yang harus dibayarkan kepada Anda sekarang dan menunda sisanya untuk tahun depan?" Mereka menolak dan memberikan alasan yang berbeda. Rasulullah kemudian berjalan di sekitar kurma yang bertumpuk dan berdoa kepada Allah. Beliau SAW lantas meminta Jabir agar memanggil para penagih utang dan memintanya menakar kurma tersebut. Jabir terus menakar kurmanya kepada para penagih utang hingga dia melunasi semua utang ayahnya. Jabir sangat heran karena tumpukan kurma masih begitu tinggi, seolah-olah dia tidak mengambil apapun darinya. Sekembalinya ke rumah, Jabir menceritakan apa yang terjadi pada istrinya. "Allah telah melunasi utang ayahku. Saya akan sangat puas jika saya membayar semua utang dan tidak ada satu kurma pun yang tersisa untuk kami. Tetapi dengan rahmat Allah, kita masih memiliki sebagian besar hasil panen kita," kata Jabir. Selain kisah tersebut, pada satu kesempatan yang begitu lekat di benaknya ialah sebuah peristiwa bersama Rasulullah ketika kembali dari pertempuran Dzatur Riqa di daerah dekat Najd. Saat itu, unta yang dibawa Jabir adalah unta yang sakit-sakitan dan usianya sudah tua. Unta Jabir terlalu lemah untuk digunakannya bepergian, sehingga para sahabat lain menyalipnya dan meninggalkannya di belakang. Meski Jabir memukulnya dengan tongkat secara keras, unta itu enggan mempercepat langkahnya. Rasulullah mengetahui unta Jabir yang terlampau pelan untuk mengikuti rombongan. Rasulullah pun menghampirinya serta menanyakan apa yang sedang terjadi. "Ada apa Jabir?" tanya Rasulullah. "Unta saya sangat lambat sehingga saya tertinggal," kata Jabir. Rasulullah kemudian berkata, "Beri aku tongkatmu dan pegang tungganganmu." Rasulullah kemudian memukul ringan unta itu dengan tongkat dan setelah itu untanya langsung berlompat dan berlari semakin cepat melebihi umumnya unta sehat lainnya. Bahkan unta Rasulullah pun disalib oleh Jabir. Sepanjang perjalanan, unta Jabir dan Rasulullah berjalan beriringan.
Rasulullah bertanya, "Bagaimana kamu merasakan untamu sekarang?" Jabir menjawab, "Dalam kondisi yang terbaik, saya belum pernah melihatnya berlari secepat hari ini." Rasulullah sempat menawar untuk membeli unta Jabir. Rasulullah berkata, "Apakah kamu berkenan menjual untamu padaku?" Jabir berkata, "Saya berikan saja kepada engkau." Namun Rasulullah menegaskan agar menjual unta itu kepadanya karena ia tidak berkenan unta itu diberikan. "Silakan tawar wahai Rasulullah," kata Jabir. Rasulullah berkata, "1 dirham." Jabir menjawab, "Jangan wahai Rasulullah, saya rugi kalau jual seharga itu." Rasulullah kemudian menawar 2 dirham dan Jabir masih enggan menyetujuinya. Tawar-menawar terus terjadi hingga tawaran Rasulullah mencapai 1 kantung dirham. Jabir pun menyepakati harga itu. "Saya berutang 1 kantung dirham kepada seseorang, jadi saya akan menjualnya kepada engkau dan membayar utang saya," kata Jabir. Saat Rasulullah hendak mengulurkan tangan untuk memegang unta, Jabir memohon agar ia bisa tetap menaikinya hingga mencapai Madinah. Keesokan harinya, Jabir membawa untanya hingga ke depan pintu rumah Rasulullah. Rasulullah kemudian meminta Bilal agar membawa 1 kantung dirham untuk diberikan kepada Jabir. Jabir pun terperangah karena uang yang diberikan Rasul itu lebih dari 1 kantung. Ketika hendak meninggalkan masjid, Jabir mendengar bahwa ia dipanggil kembali oleh Rasulullah. Rasulullah bertanya, "Apakah ia senang dengan harganya?" "Ya, dan semoga Allah membalas Anda untuk uang tambahan ini," kata Jabir. Rasulullah berkata, "Silakan kau bawa unta ini menjadi milikmu." Jabir merasa kaget karena ia telah menerima harga dari unta tersebut. Namun Rasulullah menegaskan uang dan unta itu adalah milik Jabir. Rasulullah berkata, "Apakah kamu pikir aku menawar denganmu untuk mengambil unta darimu? Itu bukan niatku." Jabir lantas berterima kasih kepada Rasulullah atas kemurahan hati dan kelembutannya. Jabir pun pulang dengan penuh sukacita. Sesampainya di rumah, Jabir menceritakan apa yang terjadi kepada istrinya. Sembari tersenyum, istrinya mengatakan ia telah memperkirakan itu dari Rasulullah. Jabir juga mengatakan ia telah merasakan hal sama ketika Rasulullah tengah tawar-menawar dengannya. Sejak kejadian itu, unta tersebut menjadi sangat disayanginya. Unta tersebut melayaninya selama masa Rasulullah dan masa Khalifah Abu Bakar. Ketika unta itu sudah tua, Abu Bakar menyuruhnya untuk membiarkan unta itu merumput dengan kawanan unta dan berkeliaran dengan bebas di lahan pengembalaan. Ada satu peristiwa lagi di mana mukjizat Rasulullah ikut campur tangan sehingga niat baik Jabir yang sebenarnya kecil dan sederhana menjadi berdampak besar dan bermanfaat bagi banyak orang. Peristiwa ini terjadi ketika penggalian parit di sekeliling kota Madinah saat perang Khandaq pada tahun ke-5 Hijriah sebagai benteng pertahanan atas rencana serangan besar-besaran yang akan dilakukan oleh kaum kafir Quraisy di Makkah dan sekutunya. Penggalian parit tersebut berlangsung selama hampir 1 bulan. Tidak jarang para sahabat pekerja penggali parit ini dilanda kelaparan karena keterbatasan makanan, termasuk juga Rasulullah. Suatu saat Jabir melihat Rasulullah dalam keadaan sangat lapar. Memang ia tidak melihat Rasulullah memakan sesuatu dalam 3 hari terakhir kecuali hanya air putih. Bahkan beliau SAW telah mengganjal perutnya dengan batu untuk mengurangi efek lapar. Jabir memiliki seekor kambing yang tidak terlalu gemuk dan ia ingin mempersembahkannya untuk Rasulullah. Karena itu ia diam-diam pulang, menyembelih dan membakar kambing tersebut serta menyuruh istrinya untuk membuat roti dari gandum. Setelah makanan siap, dengan diam-diam ia mengundang Rasulullah dan beberapa sahabat saja untuk datang ke rumahnya. Begitu menerima undangan Jabir, Rasulullah meminta seseorang mengumumkan undangan itu. "Pergilah kalian semua ke rumah Jabir." Jabir pun terkejut. Lalu Jabir dan Rasulullah berjalan beriringan ke rumahnya, diikuti oleh semua orang yang menggali parit. Roti dan daging dihidangkan, kemudian Rasulullah membaca basmalah lalu mulai menyantap makanan tersebut. Setelah selesai, beliau SAW menyuruh satu rombongan masuk untuk makan. Setelah mereka semua kenyang dan keluar dari rumah Jabir, satu rombongan lagi diperintahkan masuk. Begitu seterusnya berulang-ulang hingga semua sahabat pekerja penggalian parit menjadi kenyang. Pada kisah lain diceritakan, suatu saat Jabir bin Abdullah berangkat ke Romawi untuk berjihad di jalan Allah. Pasukannya dipimpin oleh Malik bin Abdullah. Malik berkeliling memeriksa pasukannya untuk mengetahui keadaan mereka. Malik melihat Jabir berjalan kaki. Dia menuntun seekor bagal dan memegang tali kekangnya. Malik bertanya, "Mengapa engkau tidak menungganginya, wahai Abu Abdullah? Bukankah Allah telah memudahkan bagimu kendaraan yang bisa engkau tunggangi?" Maka Jabir menjawab, "Aku mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa kedua kakinya berdebu di jalan Allah, niscaya Allah akan mengharamkannya atas neraka." Maka Malik meninggalkan Jabir dan berjalan sampai ke depan pasukannya. Kemudian dia berbalik menghadap pasukannya dan teriak, "Wahai Abu Abdullah, mengapa engkau tidak berkendara padahal ia ada di tanganmu?" Jabir mengerti maksud pertanyaan tersebut. Ia menjawab dengan suara tinggi, "Aku mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa kedua kakinya berdebu di jalan Allah, niscaya Allah akan mengharamkannya atas neraka." Maka orang banyak pun turun dari tunggangan mereka. Semua orang ingin meraih pahala tersebut. Tidak ada pasukan dengan pejalan kaki paling banyak dibanding dengan pasukan Malik. Jabir bin Abdullah termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Rasulullah. Ia berada di urutan ke-6 dari 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis.
Ia meriwayatkan 1540 hadis, sebanyak 58 hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, 26 hadis hanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan 126 hadis hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Salah satu kisah yang menakjubkan adalah kisah yang menggambarkan bagaimana Jabir bin Abdullah melakukan perjalanan untuk mendengarkan satu hadis Rasul. Perjalanan panjang yang sangat melelahkan. 1 bulan perjalanan ditempuh hanya untuk sebuah hadis Rasul. Demi mendengarkan hadis ini secara lengkap melalui sumber yang langsung mendengar dari lisan Rasulullah, Jabir meninggalkan kota Madinah menuju negeri Syam. Ia menjumpai Abdullah bin Unais, sang pemilik hadis. Jabir mengisahkan, telah sampai kepadaku sebuah hadis dari seseorang yang langsung mendengar dari Rasulullah. Aku pun bersegera membeli seekor unta. Aku mempersiapkan bekal perjalananku. Aku menempuh perjalanan 1 bulan untuk menemuinya hingga sampailah aku ke Syam. Ternyata orang tersebut adalah Abdullah bin Unais. Aku berkata kepada penjaga pintu rumahnya, sampaikan kepada tuanmu bahwa Jabir sedang menunggu di depan pintu. Penjaga itu masuk dan menyampaikan pesan tersebut kepada Abdullah bin Unais. Abdullah bertanya, Jabir bin Abdullah? Aku menjawab, ya benar. Begitu tahu kedatangannya, Abdullah bin Unais bergegas keluar hingga menginjak pakaiannya. Lalu ia merangkulku dan aku pun merangkulnya. Aku berkata kepadanya, telah sampai kepadaku sebuah hadis, dikabarkan bahwa engkau mendengarnya langsung dari Rasulullah tentang Qisas. Saya khawatir engkau meninggal terlebih dahulu atau aku yang lebih dulu meninggal, sementara aku belum sempat mendengarnya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Bukhari. Semangat Jabir dalam menuntut ilmu dan mencari hadis serta meriwayatkannya menjadikan Jabir sebagai salah seorang ulama di kalangan para sahabat. Bahkan sepeninggal Rasulullah, Jabir memiliki satu majelis ilmu di Masjid Nabawi. Pada masa akhir hayatnya, Jabir bin Abdullah sempat menghabiskan waktu setahun di samping Baitullah Makkah. Selama itu, para pemuka dari tabi'in seperti Atha bin Abi Rabah, Amr bin Dinar, dan Abu Zubair bertemu dengannya untuk menuntut ilmu darinya. Jabir bin Abdullah mengalami kebutaan pada masa akhir hayatnya. Ia menghembuskan nafas terakhirnya pada tahun 77 Hijriah di usia 94 tahun pada saat Aban bin Uthman menjadi gubernur Madinah. Jabir bin Abdullah adalah sahabat yang terakhir wafat di Madinah di antara mereka yang ikut dalam bai'at Ridwan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kisah dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum.